Seorang warga di Bantul, Yogyakarta diduga menjadi korban mafia tanah. Sertifikat tanah seluas lebih dari 1.600 meter persegi miliknya tiba-tiba telah berganti nama dan akan segera dilelang pihak bank karena menjadi agunan pinjaman yang sudah jatuh tempo. Tupon Hadi Suwarno atau Mbah Tupon tidak pernah menyangka di usia senjanya ia terancam kehilangan rumah dan tanahnya seluas lebih dari 1.600 meter persegi. Sertifikat tanah milik Mbah Tupon kini telah beralih nama pihak lain. Warga Desa Bangun Jiwo Kasihan Bantul ini diduga telah menjadi korban mafia tanah. Mbah Tupon mengaku beberapa tahun lalu sertifikatnya diserahkan ke salah seorang tetangganya. Mbah Tupon meminta bantuan tetangganya untuk memecah sertifikat agar bisa diwariskan ke anak-anaknya. Beberapa tahun tidak ada kabar soal sertifikat tanah itu, sampai akhirnya datang pihak bank yang mengklaim akan menyita tanah milik Mbah Tupon. Sertifikat kula niku namun jaluk kali Pak Bibit, adun dipecah-pecah ke tengah anak kula. Nunjuk pripun? Kabare terus pripun? Kabare iki kula ngrenake nggih sesuk cerak ya dadi Mbah ngoten iki. Bang dugi. Nggih. Terus Bang dugi pripun? Dilelang. Mungal pun dilelang ngoten. Bareng ngoten niku kula kaget. Terus sakal mboten temutan napa. Mboten kemutan napa pokokane mboten eling pokokane pun. Keluarga Mbah Tupon juga kaget saat sertifikat tanah telah berganti pemilik. Bahkan keluarga tidak mengenal nama pemilik sertifikat. Keluarga juga menegaskan tidak pernah meminjam uang di bank dengan mengagunkan sertifikat tanah. Kaget ya, kaget saya Pak. Soalnya pemecahan kok jadi balik nama gitu, atas nama orang lain. Nah 2 tahunan itu Bapak pun matus-matus. Bapak itu mencari Pak Bibit, nanyain sertifikatnya itu, gimana Pak kabarnya sertifikatnya itu. Kata Pak Bibit baru proses, nah, tenang wae ditunggu wae, baru proses pemecahan gitu. Nah, selang berapa bulan kemudian pihak Bank PNM itu datang ngasih kabar kalau tanah ini udah atas nama orang lain, atas nama Indah Fatmawati. Nah, terus dari pihak sana itu bilang sudah pelelangan pertama dan dianggunkan 1,5 M. Polda DIY saat ini masih menyelidiki kasus tanah milik Mbah Tupon. Melalui pesan tertulis ke Kompas TV, Kabid Humas Polda DIY, Kombes Ihsan menyatakan Polda DIY telah menerima laporan kasus Mbah Tupon pada 14 April lalu. Kini Mbah Tupon dan keluarganya berharap sertifikat tanah miliknya bisa segera kembali pada dirinya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Mbah Tupon diduga menjadi korban mafia tanah. Lalu bagaimana melindungi hak-hak agraria warga dalam kasus seperti yang menimpa Mbah Tupon ini? Dan bagaimana pula peluang Mbah Tupon bisa mendapatkan kembali sertifikat tanahnya? Kita akan bahas bersama putra dari Mbah Tupon, Mas Heri Setiawan, dan Guru Besar Hukum Agraria UGM Nur Hasan Ismail. Selamat malam Mas Heri dan Pak Nur Hasan. Selamat malam Mas. Baik, saya ke Mas Heri dulu nih. Mas Heri menampingi Bapak ya saat ini ya. Saya mau tanya nih Mas Heri, sudah kemarin katanya Bapak, Mbah Tupon ini sudah lapor polisi. Apa sudah ada penjelasan dari polisi soal kasus ini dan siapa saja sih yang dilaporkan ini? Dari kasus polisi kemarin sudah penyidikan. Yang dilaporkan itu Bapak Bibit Rustamta, Triyono Brengos, terus notarisnya itu atas nama Ahmadi. Oke, Pak Bibit ini siapa Mas Heri? Pak Bibit itu yang menerima pertama kali sertifikat Bapak buat pepecahan itu. Nah, mungkin bisa diceritakan lagi sedikit Mas Heri, bagaimana bisa sertifikatnya Mbah Tupon ini bisa ganti nama pemilik? Ya, bermula itu pada tahun 2020 Bapak saya kan menjual tanah
ke Pak Bibit Rustamta seluas 298 meter persegi. Mm. Di waktu yang sama itu Bapak juga mewakafkan sebidang tanah buat jalan sebesar 90 meter persegi dan gudang RT 45 meter persegi. Oke. Nah, setelah proses itu selesai, selang beberapa bulan kemudian Bapak Bibit Rustamta itu menanyakan sertifikat Oke. ke bapak saya kan, Mbah, ini sertifikat kalau mau dipecah waris ke anak kamu gimana, Mbah? Gitu. Karena tidak Karena semua kan- dijual begitu ya? Iya. Tanahnya itu tidak Karena semua kan- dijual. Iya. Jadi mau dipecah Karena sertifikatnya. kan- Oke. Karena pembayaran itu kan masih ada sisa nih, Pak Bibit. Oke. Nah, uangnya itu mau dibikin buat pecah waris Hmm. gitu. Oke. Nah, selang itu sertifikat udah di tangan Pak Bibit mau dipecah. Mm-mm. Nah, dalam proses pemecahan itu kan Bapak juga sempat diajak tanda tangan 3 kali. Pertama kali itu tanda tangan di Jalan Janti Hmm. dengan didatengin Bapak itu Triyono Bringos datang Oke. ke rumah. Pagi-pagi itu diajak ke Janti buat tanda tangan. Sampai di kantornya itu Mhm. Bapak saya cuma langsung diarahkan ke tempatnya itu buat langsung tanda tangan tanpa Oke. dibacakan. Pada saat Bapak menandatangan itu didampingi oleh Anda atau tidak? Enggak, saya tidak Oh enggak. ikut di situ. Oh, tapi tidak mendampingi pada saat menandatangan Iya. itu. Jadi sehingga proses pada apa yang ditandatangan itu juga sebetulnya tidak mengetahui seluruhnya Mbah Tupon ini ya, berarti ya? Iya, tidak tahu. Soalnya bapak saya juga tidak bisa membaca dan menulis kan. Pendengarannya juga sudah Iya, berkurang. iya. Nah, ini saya tanya ke Pak Nur Hasan. Pak, ini kalau melihat kasusnya Mbah Tupon ini, Anda melihatnya ini penipuan atau benar-benar ada mafia tanah di dalamnya? Ya, tentu begini, Mas. Dalam setiap kasus-kasus yang melibatkan sekelompok orang, gitu ya. Oke. Jadi mafia tanah itu kan pasti karakternya itu satu melibatkan pasti lebih dari 2 gitu orang, gitu ya. Dan mereka ini kan selalu ya entah bagaimana tapi pasti karakternya itu terorganisir. Ya. Gitu loh. Karena melibatkan banyak orang itu pasti terorganisir gitu ya. Oke. Dan pasti juga terstruktur. Jadi terorganisir itu pasti ada pembagian kerja begitu ya. Di dalam proses kinerja dari kelompok-kelompok yang disebut dengan mafia tanah ini gitu ya. Kemudian terstruktur itu pasti melibatkan pihak-pihak dalam strata-strata tertentu gitu ya. Oke. Ada pejabat, ada orang biasa begitu ya. Dan pasti di dalamnya gitu akan terbuka mengandung aspek-aspek pidana begitu ya. Ya. Ya seperti itulah kinerja dari mafia tanah. Begini Pak Nur Hasan, ini koreksi kalau saya salah. Kementerian ATR BPN itu kan punya aturan seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan serta pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah. Nah, ini sudah ada sebetulnya. Tapi kasus ini menunjukkan bahwa implementasi di lapangan ini masih lemah, terutama dalam melindungi masyarakat kecil dari modus-modus seperti ini. Terutama kan Mbah Tupon ini, mohon maaf ya, seorang difabel begitu. Nah, bagaimana negara hadir seharusnya untuk kasus-kasus seperti ini? Ya aturannya sudah Mas, sebenarnya sudah ada upaya dari sisi aturan gitu ya. Aturannya itu sudah berupaya untuk mencegah untuk tidak terjadi. Tetapi pelaksanaannya kan sangat tergantung pada kondisi pemahaman gitu ya dari masyarakat, masing-masing anggota masyarakat gitu ya. Literasi maksud Anda ya? Jadi misalnya gini, jangan terlalu mudah gitu mempercayakan yang namanya sertifikat atau hak apapun yang dimiliki itu kepada orang lain. Jadi intinya di situ gitu loh. Nah ini tergantung pada
sosialisasi gitu dari aparat pertanahan kepada masyarakat. Oke. Nah, kan bermula pasti dari penyerahan alat-alat alas hak lah. Apakah itu petuk, gire, atau kalau sudah bersertifikat ya diserahkannya lah sertifikat itu. Pasti awalnya dari situ gitu. Tapi kan di negara kita ini Pak Nur Hasan, ya saya bukannya mau membela masyarakat yang kurang literasi, tapi kondisinya kan memang ya tidak seluruhnya paham literasi hukum gitu. Sehingga seharusnya negara ini punya pengawasan terhadap masyarakat yang rentan untuk diberikan tindak penipuan seperti ini, atau ya oknum mafia tanah yang menyasar justru masyarakat lemah. Bagaimana seharusnya mekanisme ini bisa diperbaiki? Ya kan begini Mas, pasti dalam konteks seperti kasus ini kan pasti melibatkan satu gitu ya, PPAT atau notaris. Oke. Gitu. Nah itu PPAT notaris ini apa yang mau dilakukan? Apakah ini berpindahnya nama, berbaliknya nama kepemilikan itu ditempuh dengan jual beli kah? Oke. Gitu ya, atau seperti apa? Lah ini pasti BPAT kalau jual beli gitu ya. Oke. Apalagi ini kan maunya kan dipecah. Sebenarnya dipecah itu tidak perlu melibatkan PPAT notaris gitu. Oke. Ya langsung saja datang ke kantor pertanahan, saya mau memecah tanah ini, gitu loh. Oke. Sebelum nanti akan dibagi waris gitu ya, itu loh. Oke. Jadi seperti itu. Jadi saya melihat, loh, kok mau dipecah kok harus melibatkan notaris PPAT. Nah, masalahnya tidak semua flow itu diketahui oleh masyarakat kecil. Masalahnya seperti itu. Yang harus menjelaskan siapa ini harusnya? Ya, Mas ya, mestinya memang kantor pertanahan kan juga berfungsi sebagai pihak yang harus memahamkan Sosialisator lah ya. tentang itu kepada masyarakat. Itu loh. Ya. Sebenarnya sudah banyak lah penyuluhan kalau di Jogja itu dari Fakultas Hukum itu sering diminta untuk melakukan penyuluhan, tetapi kan tidak selalu dalam konteks pertanahan gitu ya. Baik. Ya. Jadi itu Mas, jadi menurut saya fungsi kantor pertanahan. Ya, ATR BPN sendiri sebagai sosialisator harusnya juga punya peran penting, terutama untuk mencegah kasus-kasus seperti ini terjadi. Mas Heri, saya ingin tahu juga penjelasannya Pak Bibit sebagai orang yang membeli tanah dan meminta sertifikat tanah untuk dipecah itu pada saat itu, dan sekarang ujuk-ujuk begitu sertifikatnya atas nama semua beralih ke Pak Bibit begitu. Penjelasan Pak Bibit kepada keluarga Anda bagaimana, terutama ke Mbah Tupon? Saat Bapak datang itu menanyakan sertifikat soal pemecahan, ya alasan Pak Bibit itu bilang, baru proses Mbah ini Mbah, diambil gitu. Ditunggu aja, nanti nak selesai, saya kabarin, bilang gitu Pak Bibit. Itu kapan itu kalimat itu muncul? Sudah lama? Itu pas proses pemecahan itu. Pas proses pemecahan. Tahun 2023. Dan tiba-tiba sekarang seluruhnya berganti nama, begitu? Iya, sampai sekarang masih. Nah, setelah berganti nama itu belum ada penjelasan lagi dari Pak Bibit? Belum. Oke, nah ini yang harus juga kalau memang dilaporkan ke pihak yang berwajib, ini yang perlu diselidiki mungkin oleh polisi dan disidik oleh polisi. Nah, dan saya juga dengar informasi bahwa BPN atau Badan Pertanahan Yogyakarta menyebut ada tanda tangan Mbah Tupon dalam akta jual beli tanah. Ada penjelasan soal ini? Benar ada tanda tangan tidak di depan petugas PPAT katanya, Mas Heri? Iya benar. Iya benar. Nah, terus tindak lanjut dari Anda mengetahui hal ini gimana? Nah, saya sempat melaporkan ke Polda kan soal kasus ini. Oke. Dan sekarang pun masih dalam proses penyidikan. Sekarang masih proses penyidikan. Semoga ada jalan keluar ya Mas Heri dan Mbah Tupon. Semoga ini juga bisa terpecahkan sehingga hak-haknya Mbah Tupon juga bisa kembali. Karena ini kalau banyak kalangan yang menilai, termasuk saya, ini juga ada kong kali kong dan akal-akalan sebenarnya dari antara ya mungkin dari pembeli tanah dengan oknum yang ada di BPN kalau menurut dugaan saya.
ini juga sekaligus menegaskan bahwa aturan yang sudah ada saja tidak bisa melindungi warga negara kita, dan literasi warga negara kita juga harus ditingkatkan, tentu saja dengan fasilitator BPN sendiri yang saat ini masih kurang. Baik, terima kasih Mas Heri dan juga Pak Nur Hasan telah bergabung di Sapa Indonesia Malam hari ini. Semoga bisa terselesaikan dengan jelas begitu ya semua masalahnya. Sampai jumpa lagi Bapak. Siap, selamat Terima kasih. sore malam.